Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mewawancarai narasumber saya yang sudah ada di sini tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, saya Amalia Modani. Sekarang saya berprofesi sebagai mahasiswa sekaligus juga sedang merintis usaha di bidang kuliner, yakni cake atau kue. Gitu. Langsung saja mungkin ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama itu adalah bagaimana cara pandang dari Amel tentang wawasan kebangsaan. Jadi menurut Amel itu apa sih makna dari wawasan kebangsaan itu? Gitu. Baik, menurut saya pribadi, wawasan kebangsaan itu berarti bagaimana cara pandang kita terhadap bernegara begitu ya, dalam menjalani kehidupan gitu. Jadi seperti falsafah hidupnya itu dalam sebuah negara itu bagaimana? Itu sih menurut saya. Nah, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, menurut Ibu sendiri, apa sih makna dari wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan bagi saya adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Apalagi di Indonesia sekarang menggunakan dengan sistem nasional yang dilandasi dari Pancasila. Bapak siapa? Pekerjaannya saat ini apa? Saya mau mewawancarai mengenai yang pertama yaitu menurut Bapak apa makna wawasan kebangsaan? Makna wawasan kebangsaan didirikan oleh para pahlawan dengan berbagai macam suku, budaya dan bangsa. Maka dari itu makna Bineka Tunggal Ika sangat perlu karena keanekaragaman dan kebinekaan harus kita perjuangkan terus. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak seputar wawasan kebangsaan dan juga aksi bela negara. Nah, yang saya tahu kan Bapak adalah seorang guru ya. Jadi saya akan menanyakan pertanyaan yaitu bagaimana makna wawasan kebangsaan bagi Bapak selaku seorang guru. Oke ya. Wawasan kebangsaan bagi saya yang berprofesi sebagai guru, yaitu saya harus bisa menerapkan nilai-nilai kebangsaan ya, dalam kehidupan sehari-hari saya, seperti nilai religius, kemanusiaan, ketaatan hukum, dan lain-lain. Selain itu juga sebagai seorang guru, saya harus bisa memberikan contoh ya, dan teladan kepada peserta didik saya agar mereka ya menjadi atau menanamkan nilai-nilai kebangsaan tersebut ya, dan juga bisa tersampaikan kepada peserta didik saya. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah tentang isu-isu ya. Nah, sekarang kan banyak sekali isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia khususnya seperti narkoba, korupsi, hate speech, mungkin dan hoax, dan mungkin juga minim minat baca atau tingkat literasinya cukup kurang gitu ya. Nah, menurut pendapat Amel nih sebagai seorang mahasiswa juga sebagai seorang pebisnis, bagaimana nih menyikapi tentang isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia ini? Baik, dari saya pribadi,
dengan segala macam berita dan isu yang beredar pada saat ini, dan juga dengan semakin majunya gitu di bidang teknologi, khususnya di bidang media sosial itu sangat pesat gitu ya perkembangannya. Pertama saya mencari tahu gitu apa ya dalam-dalamnya, apakah berita ini tuh bagaimana kebenarannya, apakah benar atau tidak, karena banyaknya isu hoax gitu. Maka dari itu saya selalu berusaha untuk mencari kebenarannya dulu gitu sebelum terlibat gitu dalam pembahasan atau diskusi mengenai hal-hal tersebut, karena takutnya dengan adanya isu-isu yang tidak benar itu akan apa ya menjurus kepada hal yang tidak baik juga gitu. Kemudian setelah saya mencari kebenarannya seperti apa, mungkin sebagai seorang mahasiswa gitu ya, terutama dan juga yang berada di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saya selalu berusaha gitu di dunia untuk memberikan apa ya kontribusi gitu dalam dunia pendidikan, khususnya sebagai seorang calon pengajar atau guru di masa depan, melalui hal-hal yang saya bisa lakukan. Contohnya seperti membuat sebuah artikel atau membuat sebuah penelitian mengenai suatu topik, dan kemudian dengan harapan artikel atau penelitian tersebut dapat memberikan dampak gitu bagi para pembaca ataupun bagi para orang yang tertarik gitu dalam bidang tersebut, sehingga memberikan informasi-informasi yang akurat dan terpercaya gitu, karena academic writing itu kan bisa dijamin gitu kualitas kebenarannya gitu. Itu mungkin. Ya, makasih banyak nih Amel atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, dari tengah maraknya isu kontemporer yang menjadi ancaman bagi Indonesia, apakah aksi bela negara yang telah dilakukan Ibu atau yang akan dilakukan oleh Ibu selanjutnya? Nah, dalam rangka aksi bela negara di tengah isu-isu yang kontemporer saat ini, yang bisa saya lakukan diantaranya senantiasa memelihara jiwa dan raga agar tetap sehat jasmani maupun rohani, berdoa dan bersyukur terhadap Allah yang Maha Kuasa yang telah memberi kita nikmat, yang telah kita memberikan sebagai seorang guru atau bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara dengan mengajar dan mendidik siswa secara sesungguh-sungguhnya, meskipun dalam masa ini, masa pandemi, masih tetap di pembelajaran dengan jarak jauh atau daring, dan selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila, mentaati protokol kesehatan, semua tidak menelantarkan mentah-mentah ataupun yang disertakan media saat ini, yang diwawarkan media saat ini, yang lebih baik menunggu sambil mencari fakta agar tidak termakan isu-isu yang palsu atau hoak, dan sekarang sedang marak-maraknya ada hoak yang terus-terusan gitu, sehingga masyarakat itu semakin goncang dengan keadaan. Untuk itu saya sebagai guru mungkin ke anak-anak mengajarkan supaya lebih baik lagi dan menjaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan yang betul-betul. Jadi kami juga kalau berkunjung ke anak-anak sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kondisi bangsa Indonesia sekarang ya Pak, adanya berbagai macam isu atau kejadian-kejadian yang cukup luar biasa. Yang pertama yaitu adanya wabah COVID-19 di Indonesia, lalu adanya aksi terorisme yang baru-baru kemarin terjadi, radikalisme, lalu korupsi juga terjadi di Indonesia. Nah, menurut Bapak, sesuai dengan profesi Bapak sekarang, apa aksi Bapak membela negara agar isu-isu tersebut tidak terjadi? Untuk saat ini musibah di saja sebetulnya musibah COVID
kita tidak harus terpuruk dengan keadaan COVID. Kita harus disiplin kita dalam kehidupan, disiplin dari kesehatan, protokol kesehatan lah kita ikuti anjuran pemerintah. Kalau itu bukan untuk siapa, untuk kita semua dan untuk pribadi dan keluarga kita semua. Yang kedua, isu apa? Radikalisme, terorisme. Sekelompok orang yang ingin apa itu? Menguasai Indonesia dengan cara kehendak dirinya, itu jangan kita hiraukan, apalagi dengan apa itu, kekerasan, teror. Itu bukan ajaran agama, apalagi Bapak pemeluk agama Islam. Tidak ada anjuran buat teror, karena merugikan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu apa yang bisa Bapak lakukan dalam rangka aksi bela negara di tengah maraknya isu-isu kontemporer yang menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan? Oke ya, lihat ya. Aksi bela negara bagi saya di tengah ya, maraknya isu-isu yang muncul saat ini ya, bermacam-macam isu-isu ya. Yang pertama mungkin saya pertama jangan sekali-kali kita sampai termakan isu hoax ya. Misalnya jika ada sebuah isu atau yang baru kita dengar atau lewat media sosial atau apa ya, kita terima, kita jangan langsung menyebarkannya, atau kita harus cross check dulu kebenarannya, apakah itu berita itu benar atau bohong. Nah mungkin seperti itu ya, karena sekarang banyak sekali kejadian yang orang mendapatkan berita tanpa tahu asal usul itu berita dari mana, mereka langsung menyebarkannya tanpa mencari tahu kebenarannya, sehingga akhirnya mereka sendiri yang terjerumus, karena sekarang kan apa-apa ada undang-undang ITE-nya seperti itu ya. Terus saya juga mau kembali bertanya mengenai sekarang kan sedang pandemi, pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh ya Pak. Nah, saya juga ingin menanyakan bagaimana bentuk aksi bela negara Bapak terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang mungkin pada saat ini banyak sekali orang tua dan juga murid, bahkan gurunya sendiri itu sudah merasa bosan dan jenuh melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Bentuk dari aksinya ya, aksi bela negaranya atau solusi yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut itu seperti apa? Mungkin yang pertama, kita sebagai guru ya harus kreatif ya, inovatif dalam melaksanakan pembelajaran daring ini ya. Contoh misalkan kita daring nggak hanya lewat WA. Contoh misalkan kita pakai Zoom meeting sambil bisa menerangkan kepada anak-anak, jadi sehingga anak-anak bisa lebih lebih termotivasi lagi, karena bisa bertatap muka meskipun tidak secara langsung ya, lewat Zoom misalkan atau lewat yang lainnya. Jadi anak termotivasi untuk bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Terus contoh lewat Zoom juga kita misalkan ya bisa memberikan materi dan lain-lain lah. Itu bisa lebih kita sebagai guru lebih kreatif lagi dan inovatif lagi mengenai itu. Itu saja Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Nilai wawasan kebangsaan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dalam aplikasi nilai-nilai wawasan kebangsaan di tengah banyaknya isu kontemporer, diperlukan pemahaman atas isu-isu tersebut sehingga individu mampu bersikap netral dan mampu menghadapi isu-isu yang menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan